Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Masyaallah wa kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Profesor Dr. Kartini MPD, nama saya Selamat dari kelas A4. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas proposal PTK saya yang berjudul upaya meningkatkan motivasi belajar melalui teori motivasi self determination pada kelas 9 semester 1 di Madrasah Tsanawiyah Ummul Qura Putri Pamekasan, tempat saya mengajar, untuk tahun pelajaran 2024-2025. PTK saya ini dengan latar belakang yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan faktor penting dalam keberhasilan siswa, namun motivasi belajar siswa seringkali mengalami penurunan terutama di tingkat pendidikan menengah. Nah, teori motivasi self-determination ini menekankan pentingnya 3 kebutuhan psikologis dasar, kompetensi otonomi, dan keterhubungan. Memenuhi kebutuhan ini dapat meningkatkan motivasi intrinsik siswa untuk belajar. Rumusan masalahnya, tingkat motivasi awalnya itu adalah bagaimana tingkat motivasi belajar siswa di kelas 9 ini sebelum diterapkan teori motivasi self-determination. Kemudian bagaimana penerapan teori motivasi self-determination dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian efektivitas penerapan, sejauh mana kita sebutkan teori motivasi self-determination ini dalam meningkatkan motivasi belajar. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat motivasi belajar siswa kelas 9 sebelum penerapan teori motivasi self-determination. Kemudian mengidentifikasi proses penerapan teori motivasi self-determination dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian menilai efektivitas penerapan teori motivasi self-determination dalam meningkatkan motivasi belajar. Kemudian manfaat dari penelitian ini bagi guru yaitu memberikan wawasan baru tentang strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian untuk siswa itu meningkatkan motivasi intrinsik siswa dalam belajar melalui pemenuhan kebutuhan akan kompetensi, otonomi, dan keterhubungan. Dan bagi sekolah, memberikan data empiris yang dapat digunakan sekolah. Kemudian metode penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan KPTK dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kemudian proses penelitian ini meliputi beberapa siklus tindakan yang masing-masing terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, tindakan, dan observasi, serta refleksi instrumen berupa motivasi belajar, observasi, dan wawancara, dan lainnya untuk mendapatkan data kualitatif dan kuantitatif. Hipotesis penelitian ini, penerapan teori motivasi self-determination akan meningkatkan tingkat motivasi belajar siswa kelas 9 semester 1. Kemudian hipotesis yang kedua, terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan teori motivasi self-determination. Kemudian hipotesis yang ketiga, penerapan teori motivasi self-determination efektif dalam memenuhi kebutuhan psikologis dasar siswa yang pada gilirannya meningkatkan motivasi intrinsik siswa dalam belajar. Ruang lingkup penelitian ini yaitu siswa kelas 9 di Madrasah Tsanawiyah Ummul Qura Putri tahun pelajaran 2024-2025 dan guru yang terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian objek penelitiannya motivasi belajar siswa kelas 9 semester 1 dan penerapan teori motivasi self-determination sebagai strategi pembelajaran. Lokasi penelitiannya adalah di tempat saya mengajar yaitu MTS Ummul Qura Putri, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Madura. Kemudian waktu penelitiannya nanti dilakukan selama 1 semester, yaitu semester 1 tahun pelajaran 2024-2025.
Proposal penelitian ini membahas upaya meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 9 semester 1 melalui penerapan teori motivasi self-determination. Kemudian tujuannya meningkatkan motivasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Ummul Qura Putri melalui penerapan teori motivasi self-determination dan metode demonstrasi. Kemudian kebutuhan psikologis dasar. Teori motivasi self-determination ini menekankan pentingnya 3 kebutuhan psikologis dasar, yaitu kompetensi, otonomi, dan keterhubungan. Pemenuhan kebutuhan ini dapat meningkatkan motivasi intrinsik seseorang. Dalam konteks pendidikan, teori ini dapat diterapkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut. Tujuannya sudah, kemudian langkah-langkah penelitiannya yaitu perencanaan, kemudian pelaksanaan tindakan, observasi, kemudian refleksi. Indikatornya yaitu tingkat pemahaman, kemudian faktor yang mempengaruhi, dan komponen pendidikannya. Faktor internal dan eksternal yaitu berupa jasmania, psikologi, sosial, serta budaya. Kemudian pengertian metode penelitian yaitu suatu cara atau sistematika dalam penyusunan dan pelaksanaan penelitian. Metodologi ini mencakup berbagai langkah dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Jenis penelitian ini yaitu PTK, pendekatan, kemudian tujuan, kemudian siklus. Tentang kehadiran peneliti yaitu pertama observasi awal, kemudian juga dengan pelaksanaan tindakan, pengumpulan data. Selanjutnya lokasi penelitian itu pertama data utama, data motivasi belajar yang dikumpulkan melalui angket, observasi, dan wawancara. Kemudian sumber datanya itu dari kelas 9 semester 1, kemudian guru serta dokumen terkait pembelajaran di MTS Ummul Qura Putri tempat saya mengajar ini. Kemudian akan dilakukan langkah ketiga yaitu analisis data berupa analisis kuantitatif dan kualitatif untuk melihat perubahan tingkat motivasi belajar siswa dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Sekian dari saya, Bu. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.